ini tadi udah dijelasin bahwa Mas Reza mengirimkan amicus brief kepada PN Jaktim. Apa dulu deh isinya atau tujuannya apa tiba-tiba mengirim? Mundur dulu. Amicus Karena belum brief tentu itu Okezoners apa? mengerti amicus brief itu apa. Yes. Gini, Okezoners. Saya ini amicus curiae. Ahli atau? Membuat amicus brief. Berarti amicus curiae itu apa? Terjemahan harfiah amicus curiae adalah sahabat peradilan. Oke. Kenapa harus ada amicus curiae? Karena ternyata tidak semua orang boleh masuk ruang sidang. Misalnya nih, saya punya kepedulian mendalam, kebetulan saya punya wawasan saya terbatas, tapi saya merasa wawasan saya ini patutlah untuk dipertimbangkan terutama oleh hakim. Caranya bagaimana? Saya harus demo di depan pengadilan. Sepertinya itu bukan cara yang akan disimak oleh hakim ya. Atau bikin poster, banner gede-gede di ruang sidang, malah diusir. Gitu kan. Iya. Malah diusir kan. Iya. Dianggap mengganggu jalannya persidangan, membuat gaduh. Nah, ada mekanisme, ada ruang bagi seluruh warga negara yang peduli dan memandang punya wawasan yang patut dipertimbangkan oleh hakim, silakan jadi amicus curiae. Jadi, aduh. Wah, Benar kan? sudah jatuh nih. Ada tanda-tanda nih kita ngomongin ini. Mistik aja. Sebuah pertanda nih Okezoners. Jadilah amicus curiae, jadilah sahabat peradilan. Oke. Nah, untuk menjadi sahabat peradilan, apa yang ditunggu-tunggu oleh hakim? Makalah, tulisan lah, bukan rekaman suara nih, tapi tulisan. Tulisan itu diistilahkan sebagai amicus brief. Orangnya amicus curiae, karyanya yaitu karya tulis itu diistilahkan sebagai amicus brief. Ini sesungguhnya bukan kali pertama saya jadi amicus curiae. Waktu sengketa Pilpres tahun 2024, itu saya juga jadi amicus curiae. Ketika saya mencoba memperdebatkan pernyataan salah seorang saksi di ruang sidang MK, yaitu Muhadjir Effendi. Ketika beliau mengatakan, nggak mungkin lah yang namanya bansos atau apapun itu waktu itu akan bisa mempengaruhi suara ratusan juta orang Indonesia. Oh, jangan salah. Studinya justru menunjukkan sebaliknya. Tapi itu lain kisah. Ini saya katakan, saya kebetulan memiliki pengetahuan yang bisa saya pakai untuk menyanggah pandangannya saksi di ruang sidang. Tapi karena saya tidak dipanggil ke ruang sidang, padahal saya punya kepedulian, dan saya memandang kepedulian saya mudah-mudahan bisa membawa atau membantu proses penegakan hukum, saya kirimlah amicus brief. Jadilah saya amicus curiae. Agar nanti dilibatkan. Agar paling tidak dibaca dan bisa dipertimbangkan oleh hakim di persidangan persidangan tersebut. Hakim sendiri kan belum tentu dalam tanda kutip ngerti hal-hal spesifik dalam sidang. Bagus. Kebetulan nih, saya kan mengajar hakim ya Oke. di Pusdiklat Mahkamah Agung. Saya katakan begini, betapapun ya kita menaruh rasa hormat terhadap hakim sehingga menyapa mereka sebagai yang mulia. Tapi konkretnya, berapa SKS sih hakim kita belajar tentang psikologi? Oke, ya. Berapa jam hakim kita belajar tentang kimia? Dalam kasus kopi sianida itu kan bicara kimia tuh. Iya. Pusing itu. Berapa SKS hakim kita Bukan belajar tentang background. kimia? Tapi seketika hakim harus menjadi pseudo scientist. Semuanya. Ilmuwan semu. Yang seolah menguasai ilmuwan psikologi. dadakan ya. Ilmuwan dadakan. Tahu bulat jadi. Harus menguasai psikologi, harus menguasai fisika, harus menguasai perbankan, harus menguasai apalah semua, kimia dan kearsipan sekarang ya. Kalau di ini. Sejujurnya sanggup nggak hakim seketika harus menguasai semua bidang ilmu? Sebagai manusia kayaknya tidak sanggup. Bener gak ya? Kita bicara jujur ya. Kita tetap menghormati hakim. Cuma sekarang kita bicara hakim sebagai seorang manusia. Yang kapasitas berpikirnya juga punya keterbatasan. Nah, memahami adanya keterbatasan itu, ahli bisa dihadirkan di persidangan. Oh, itulah tujuannya ya, menghadirkan ahli. Amicus curiae sayangnya tidak punya kesempatan untuk hadir karena tidak dipanggil, karena tidak dilibatkan. Nah, amicus curiae yang merasa sekali lagi punya wawasan tapi tidak berpeluang untuk hadir di ruang persidangan, tetap bisa kok menyampaikan pandangan-pandangannya. Lewat tertulis tapi. Lewat tertulis. Dengan amicus brief itu. Betul, lewat amicus brief. Amicus brief. Aku penasaran kenapa Pak Reza mau mengajukan di kasusnya ijazah palsu. Karena saya merasa bahwa
saya harus memberikan dukungan bagi hakim untuk menyidangkan perkara dengan memenuhi azas fairness, kesetaraan. Kesetaraan antara siapa? Kesetaraan antara jaksa penuntut umum dan terdakwa. Mbak Roy Suryo dan Tifa itu ya? Iya. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon Rismon nggak udah lagi. nggak. Dua itu. Rismon di mana sih? Rismon kan udah kalah, udah Iya. ini dapat Sudah pakai kacamata hitam dia kemana-mana. udah bisa tidur nyenyak katanya. Iya, katanya gitu. Oh, oke. Kan mengajukan restoratif. Rismon musuhan. Ya gitu. Kalau kita lihat di diskusi-diskusi sudah berseberangan. Iya. Dr. Tifa dan Roy Suryo nah gitu Tinggal dah. dua orang, Ya, Dr. tinggal dua Tifa orang. dan Roy Suryo. Wajar tidak wajar? Kalau Nggak, kayaknya itu cocok bercanda, sih. itu bercanda. Di ruang sidang kan terjadi pertarungan kan? Ya. Pertarungan jaksa penuntut umum dan terdakwa. Terdakwa ditemani oleh para penasihat Penasihat hukumnya. hukum. Ya. Sekarang, ini sepanjang ingatan saya berjalan nih, tolong dikoreksi ya. Ya. Polisi kan mengatakan sudah melakukan pengujian terhadap ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi. Hmm. Simpulan polisi itu asli, Ya, betul? Otentik ya. Otentik, Otentik. otentik ya. Iya. Bukan, pilihan katanya otentik Iya, ya. otentik. Otentik. Hasil kerja polisi itu kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum, Ya. Hmm. dibawa ke ruang sidang untuk meyakinkan hakim. Iya. Pak Iya. Hakim, ini ijazah otentik, kurang lebih begitu ya. Ini saya sederhanakan aja. Roy Suryo dan Dr. Tifa kan justru sebaliknya. Mereka kan ingin mengatakan ijazahnya palsu. Nah pertanyaan, Roy Suryo dan Dr. Tifa dapat kesempatan tidak untuk menguji apa yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi itu? Menguji di persidangan. Menguji, Dimanapun. iya, menguji Tapi kan aslinya ya, Kan dia pernah menguji, tapi kan kena pasal kalau nggak salah. Enggak dong. Iya, dia mengujinya Sepengetahuan saya, itu nggak hanya Dian Sandi. Nah, bukan Bukan ijazahnya. ijazahnya. Oh iya, justru Jadi itu yang dijadikan. perbandingan tidak Oh, apple to iya. apple dong. Iya. Oh harusnya Kalau diserahkan. polisi sudah menguji apa yang disebut sebagai Otentik. ijazahnya Pak Jokowi, Hah? the so called ya, saya nggak tahu ijazahnya ada atau tidak, saya tidak tahu. Iya, aku Jadi juga saya nggak maksimalnya bisa mengatakan the so called, sebuah objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Polisi yang diuji oleh polisi adalah objek tersebut, Ya. objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Sementara Roy Suryo dan Dr. Tifa kan tidak pernah menguji objek yang sama. Iya. Yang mereka uji adalah Postingan. unggahannya Dian Sandi. Dian Sandi. Dian Sandi. Ini kan tidak apple to apple. Iya. Oh, Nah, iya. agar sekali lagi, agar persidangan memenuhi azas fairness, kesetaraan, maka ini isi brief saya. Sepatutnya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa, baik itu Dr. Tifa maupun Roy Suryo, untuk juga melakukan pengujian terhadap objek yang sebelumnya telah diuji oleh kepolisian. Oh, itulah kenapa Sehingga yang diadu adalah hasil penelitian dengan Objek yang sama. objek yang sama. Betul, betul. Makanya nggak berarti nggak heran kalau mereka minta ditunjukkan ijazah asli. Betul. Oh, itu sebenarnya bukan politik tapi memang pengen Oke, nguji. saudara harus paham, saya bicara metode ya. Ya. Saya Ya. tidak bicara saya berpihak atau berdiri di mana nih. Betul. Iya. Apakah di iya. Jokowi, Ini ilmu pengetahuan. apakah di Jaksa, apakah di Roy Suryo, apakah Dr. Tifa, saya tidak ada urusan dengan itu. Saya bicara metode. Saya sampaikan ke majelis hakim di dalam amicus brief itu agar azas fairness bisa terpenuhi. Kedua belah pihak, yaitu jaksa penuntut umum dan terdakwa, sudah sepatutnya punya akses yang sama. Fairness kan? Punya akses yang sama terhadap objek yang disebut sebagai ijazah Jokowi tersebut. Oke. Apakah ini hal luar biasa? Tidak. Sesungguhnya praktek serupa pernah dilakukan, tapi memang tidak di Indonesia ya, di Amerika Serikat, yaitu dalam kasus O.J. Simpson. Pernah dengar nama O.J. Iya, Simpson? iya, O.J. Simpson. Olahragawan ya, main football kalau tidak salah. Ya? American football. American football. O.J. Simpson ini kan suatu ketika didakwa karena telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Jadi disebutlah kamu bunuh istri kamu kan. Nah, dari pihak jaksa, dari pihak negara tentu menghadirkan bukti-bukti dengan mengatakan nih saya bawa secarik kain. Di secarik kain ini tertinggal jejaknya O.J. Simpson. Menjadi bukti bahwa O.J. Simpson lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Silakan saja, jaksa mau mengatakan ini silakan saja. Tapi dahsyatnya di persidangan itu adalah hakim mengatakan begini, mana kainnya? Ini saya bikin Gambar. Iya, Ilustrasi, ilustrasi, ya? iya, iya. mana kainnya saya mau lihat. Ditaruhlah di meja hakim. Apa kata hakim? Wahai terdakwa,
ini kain yang kata jaksa tertinggal jejaknya O.J. Simpson. O.J. Simpson, maju kamu sini. Ini kamu bawa, seminggu kamu uji dengan metode kamu sendiri. Oh, Fair tidak? fair. Fair. Fair kan? Objek yang sama diuji oleh kedua belah pihak. Sehingga seminggu kemudian secari kain itu dikembalikan dan tersedia 2 laporan kan berarti? Laporan hasil uji ilmiahnya versi jaksa Jaksa dan laporan hasil uji ilmiah versi terdakwa. Dalam kasus itu, oke zoners, boleh percaya boleh tidak nih. Saya sampai merinding nih. Hakim juri pada akhirnya mengatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan oleh jaksa telah mengalami 3C. Corrupted, compromised, dan contaminated. Artinya, hasil pengujian ilmiah yang dilakukan oleh jaksa telah corrupted. Potong sana, potong sini, tidak utuh lagi. Compromised, diatur di sana, diatur di sini. Dan contaminated, sudah tercemar di sana, sudah tercemar di sini. Akhirnya, sebelum mengetok palu, hakim juri mengatakan kami lebih teryakinkan oleh hasil uji ilmiah yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa diputus bebas. Karena hasil uji ilmiah terdakwa mengatakan nggak ada ini jejaknya O.J. Simpson. Paham ya Mbak Fitri dan Mas Rofi? Paham ya? Nah, sekali lagi saya bicara metode. Metode. Kalau metode atau pendekatan ini sudah dilakukan oleh persidangan, mau seperti apapun vonisnya, sebodoh amat bagi saya. Mau bersalah ke, mau tidak bersalah, terserah. Saya tidak ambil pusing pada putusannya. Tapi saya hanya hirau, hanya peduli pada proses persidangannya. Proses persidangan yang saya yakini harus memenuhi azas fairness. Kesetaraan. Fairness ya. Jadi seimbang antara apa yang diteliti dengan objek yang sama. Betul. Sehingga nggak ada bias lagi nih gitu kan. Karena begini, ruang sidang itu kan pada dasarnya ruang ujian. Iya. Dan apapun yang diserahkan oleh polisi lewat jaksa tidak juga serta-merta harus kita anggap sebagai kebenaran. Apapun yang dibawa oleh jaksa tetap harus diuji. Bahkan walaupun korban ya. Tetap apapun yang dibawa jaksa tetap harus diuji. Sebagaimana apapun yang dibawa oleh terdakwa juga harus diuji. Iya benar. Pada akhirnya siapa yang menilai? Ya hakim memang. Tapi sekali lagi ada 2 metode. Terserah mau pakai metode apa. Kedua belah pihak masing-masing berjuang meyakinkan hakim. Pada akhirnya hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan memilih metode mana yang lebih kuat. Ya karena beda objek, benar juga sih. Kalau postingan yang diteliti bisa aja banyak tidak distorsinya kan, distorsinya, potong sana, potong sini segala makanya macam. hasilnya seolah palsu. Nah, coba kasih yang aslinya. saya tidak tahu nih benda atau objek yang disebut ijazahnya Jokowi itu otentik atau tidak otentik, asli atau palsu. Saya tidak tahu. Kita nggak ada yang pernah. Dan terus terang saya tidak terlalu ambil pusing tentang hal itu. Yang jelas, saya juga lulusan UGM soalnya. Lulusan UGM. Banyak banget ya. Mas Roy Suryo juga UGM. Ini semua Kayak semua keluarga besar UGM lagi. gontok-gontokan UGM loh. Roy Suryo UGM, Dr. Tiva UGM, Rismon Sianipar juga UGM. Wah, tapi dia sudah keluar lah ya. Ya udah. Pak Jokowi UGM. Oh, saya sebagai juniornya mereka boleh dong berkontribusi bagi proses pencarian keadilan kakak-kakak senior saya ini. Iya kan? Betul. Dengan asumsi semuanya betul-betul orang UGM loh ya. Ya. Saya juga tidak tahu, saya tidak pernah lihat ijazahnya Roy Suryo, saya tidak pernah lihat ijazahnya Dr. Tiva, ijazahnya Jokowi, ijazahnya Rismon, saya tidak pernah lihat. Tapi kalaulah kita asumsikan mereka semua lulusan UGM, ya kan saya berarti adik angkatan mereka, adik alma mater mereka. Luar biasa alumni UGM ya. Itu pujian atau sindiran? Luar biasa. Berarti yang di luar hebat, luar kebiasaan. Iya, karena belakangan ini Rame UGM soalnya gara-gara itu UGM. mulai berani-beraninya perguruan tinggi swasta sekarang membuli UGM. Dulu ya maaf ya, UGM ciut nyali swasta dengar kata UGM. Soalnya minta Tapi sekarang UGM dibully. Minta dibully. Panjangannya apa? Universitas Gangguan Mental. Ada yang bilang gitu. Sebenarnya sedih juga saya dengarnya. Tapi ya pembulian macam itu kan ya muncul dipantik oleh huru hara terkait ijazah ini kan. Iya, dipantik jadi. Tapi
Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.